Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah terkait perilaku konsumen yang bersumber dari referensi Solomon. Kita mulai dari chapter 1 untuk materi yang pertama, perilaku konsumen dan pemasaran. Perilaku konsumen merupakan studi tentang proses yang terlibat ketika individu ataupun kelompok memilih, kemudian membeli, menggunakan, atau sampai dengan produk itu habis dan dibuang, kemudian ide jasanya, serta pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Dalam perilaku konsumen, kita mengenal teori peran, yaitu mengidentifikasi konsumen sebagai aktor di panggung pasar. Perilaku konsumen juga merupakan sebuah proses, yaitu pertukaran yang bersumber dari sebuah transaksi di mana dalam organisasi ini memberi dan menerima sesuatu yang dibutuhkan. Perbedaan antara pelanggan dan konsumen adalah jika pelanggan orang yang membeli barang, namun konsumen belum tentu dia memberi barang, tapi orang yang menggunakan produk ataupun barang dan jasa yang sudah dibeli, atau kita sebut juga sebagai pengguna akhirnya. Perbedaan antara aktivitas konsumen dengan pelanggan pada kemampuan untuk menjual kembali jika konsumen tidak dapat menjual kembali produk yang sudah dibeli. Kemudian jika pelanggan dapat menjual kembali. Kemudian kebutuhan untuk membeli dari sudut pandang konsumen, membeli produk yang tidak penting. Tapi pelanggan perlu membeli produk untuk menggunakannya. Dari sisi konsumen, motif membeli adalah hanya untuk dikonsumsi, tetapi kalau pelanggan, motifnya adalah untuk dijual kembali ataupun untuk dikonsumsi. Kelompok sasaran jika konsumen merupakan individu, keluarga, ataupun kelompok, dan jika pelanggan adalah perorangan ataupun perusahaan. Dalam hal ini, contohnya adalah konsumen, pembeli individu atau grup, kemudian pelanggan adalah individu, kemudian pengecer, kemudian produsen. Tahapan proses konsumsi, jika berdasarkan perspektif konsumen, mulai dari pre-purchase issue, jadi isu sebelum pembelian, ini konsumen memutuskan apa yang dibutuhkan terhadap suatu produk. Informasinya didapatkan dari mana terkait produk tersebut. Kemudian purchase issue ini adalah pengalaman terkait produk yang dibeli menyenangkan ataukah tidak. Bagaimana produk yang sudah dibeli tersebut. Kemudian post-purchase issue, ini adalah bagaimana produk memberikan fungsinya. Sesuai ataukah tidak, menyenangkan ataukah tidak, pasca pembelian. Kemudian dari sisi perspektif marketing atau pemasar. Pre-purchase issue dalam hal ini adalah bagaimana konsumen mengubah bentuk ataupun tampilan dari produk agar bisa ditawarkan kembali. Kemudian, purchase issue-nya
adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen ini untuk melakukan pembelian, mulai dari penataan produk, display, kemudian waktu untuk pembeliannya, kemudian tahap yang ketiga adalah post purchase issue. Di sini pada marketing perspektif, bagaimana produk yang telah dibeli oleh konsumen ini memberikan kepuasan, memberikan pengalaman yang berharga ataupun yang menyenangkan terkait pembelian yang sudah dilakukan. Perilaku konsumen melibatkan beberapa pelaku yang berbeda. Konsumen merupakan seseorang yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, melakukan pembelian, serta setelah habis produk tersebut, maka dibuang. Banyak orang yang terlibat dalam peristiwa ini ya, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan sampai dengan produk itu habis untuk dikonsumsi. Ada yang berperan sebagai pembeli, ada yang berperan sebagai pengguna, atau sebagai influencer, orang yang mempengaruhi untuk membeli ataupun menggunakan suatu produk. Konsumen juga dapat berbentuk organisasi ataupun kelompok. Dampak konsumen terhadap strategi pemasaran adalah pemasar ataupun perusahaan harus melakukan segmentasi pasar. Kenapa? Karena segmentasi pasar ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang serupa satu sama lain dalam satu atau lebih cara. Lalu kita merancang strategi pemasaran yang menarik bagi satu ataupun lebih kelompok yang kita pilih. Jadi strategi ini dibutuhkan karena konsumen kita ini berbeda-beda perilakunya. Kemudian secara demografi, segmentasi pasar dibagi. Demografi ini kita membagi segmentasi berdasarkan usia, kemudian jenis kelamin, struktur keluarga, pendapatan, kemudian ras, gaya hidup. Nah, ini adalah demografi. Konsumen kita siapa untuk usia berapa? Mulai dari bayi, usia 0 bulan sampai dengan berapa tahun, dan gendernya apa. Produk kita bisa digunakan untuk pria saja atau wanita. Kemudian terkait harganya untuk kalangannya menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Ini adalah dari sisi demografi. Contohnya adalah di sini produk Nike. Nike menarik iklan sepatu yang telah diproduksi, yaitu sepatu running, setelah kelompok hak disabilitas mengklaim iklan tersebut menyinggung. Bagaimana Nike bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menyampaikan pesannya tanpa menyinggung demografi yang kuat. Nah, ini ya contohnya. Iklan yang sudah di-share oleh Nike dan akhirnya harus ditarik karena ada masyarakat yang kurang dapat menerima iklan tersebut. Segmentasi pasar seperti yang tadi kita sudah bahas, dalam hal ini disesuaikan dengan baik, maka memungkinkan pemasar menjangkau hanya konsumen yang menarik untuk membeli produknya. Jadi kita memetakan untuk mempermudah mendapatkan konsumen potensial, konsumen yang memang akan ataupun bisa
memiliki peluang besar untuk menjadi konsumen kita atau membeli produk kita. Ini adalah segmentasi pasar. Kemudian dampak berikutnya adalah relationship marketing. Relationship marketing definisinya merupakan membangun ikatan dengan konsumen. Relationship marketing merupakan penekanan sisi manusiawi dari interaksi pembeli dan penjual. Kemudian dampak berikutnya adalah pemasaran dengan berdasarkan data atau database marketing. Dapat melacak kebiasaan membeli konsumen dengan detail, lalu kita bisa mengurutkan produk dan pesan yang disesuaikan secara tepat dengan keinginan dan kebutuhan berdasarkan informasi yang didapatkan. Ini adalah database marketing. Kita bisa melihat konsumen tersebut sering membeli produk apa, kemudian variannya apa, dan dari situ kita bisa menyusun produk sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Berikutnya adalah muncul pemasaran dan budaya terkait budaya populer. Meliputi musik, film, kemudian olahraga, buku, selebriti, dan dalam bentuk hiburan lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemasar berperan penting dalam pandangan kita terhadap dunia, bagaimana kita bermasyarakat ataupun bersosialisasi dan ikut berkontribusi di dalamnya. Kalau kita melihat untuk produk-produk kita sekarang banyak sekali digunakan untuk endorse ya, celebrity endorse-nya adalah dari Korea. Nah, ini adalah salah satu dampak pemasaran terhadap konsumen di Indonesia. Budaya populer di sini contohnya adalah perusahaan sering menggunakan ikon produk untuk mengembangkan identitas dari mereka. Nah, di sini dibuat sesuai dengan tujuan perusahaan. Kepribadian tersebut sesuai dengan budaya yang ingin disampaikan melalui produk kita. Kemudian kita masuk ke arti dari konsumsi, yaitu orang sering membeli produk bukan untuk apa yang mereka lakukan, tetapi untuk apa artinya. Ada beberapa hubungan yang mungkin dimiliki seseorang terhadap suatu produk. Yang pertama, keterikatan dengan dirinya, ataupun keterikatan dengan nostalgianya yang dulu, dan saling ketergantungan antara konsumen dan produk, serta berdasarkan cinta. Memang ada pondasi ini. Pada tahun 2006, mayoritas orang ataupun masyarakat ini akan tinggal di pusat kota. Strategi pemasaran yang canggih ini diperlukan terkait teknologi yang semakin banyak mengalami pengembangan, dan bahkan perusahaan yang lebih kecil ini ingin berekspansi ke luar negeri untuk mengembangkan pasarnya. Globalisasi telah menghasilkan persepsi yang bervariasi terhadap negara lain ya, misalnya terhadap Amerika Serikat. Konsumen global di sini contohnya adalah produk Amerika seperti jeans Levi's yang digunakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia.
Dampak pemasaran pada konsumen berikutnya adalah konsumsi virtual. Revolusi digital ini menjadi salah satu faktor yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Pemasaran elektronik ya akhirnya berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian saat ini kita juga masih berada di tengah pandemi, maka banyak sekali kegiatan yang kita lakukan melalui virtual, termasuk dalam transaksi produk, mulai dari sebelum pembelian kita mendapatkan informasi, kemudian saat pembelian produk, sampai pasca pembelian, dan dimungkinkan menggunakan e-commerce ya, yaitu penggunaan jaringan di mana-mana yang perlahan tapi pasti akan menjadi bagian dari kita, yaitu komputer yang digunakan, kemudian iklan khusus yang dikirimkan ke gadget kita yang di-share. Cyberspace ini telah menciptakan revolusi dalam situasi ya, antara konsumen dengan konsumen. Berikutnya, pemasaran dan realitas batas juga menjadi blur ataupun tidak jelas dampak dari pemasaran perilaku konsumen ini. Pemasar dan konsumen hidup berdampingan. Jadi kita sulit memisahkan batas antara dunia konsumen dan pemasar. Karena mereka ini saling mempengaruhi dan terkadang menjadi seorang pemasar juga menjadi seorang konsumen. Ini dipengaruhi dengan persepsi konsumen. Etika bisnis merupakan suatu aturan untuk memandu tindakan di pasar serta menjadi standar yang digunakan masyarakat dalam budaya untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan yang buruk. Gagasan tentang salah dan benar ini berbeda di antara orang dan kelompok ataupun organisasi. Ada beberapa upaya konsumen di Amerika Serikat yang telah berkontribusi pada pembentukan agen federal untuk mengawasi kegiatan konsumen. Yang pertama, ini adalah Departemen Pertanian, kemudian Komisi Perdagangan Federal, Administrasi Makanan dan Obat-obatan, Komisi Sekuritas dan Bursa, serta Badan Perlindungan Lingkungan. Jadi, di Amerika telah dibentuk wadah-wadah untuk mengawasi kegiatan konsumen. Kemudian, ada yang disebut dengan budaya jamming, yaitu sebuah strategi untuk mengganggu upaya dunia usaha untuk mendominasi landscape budaya kita. Bahasan selanjutnya adalah terkait konsumerisme dan riset konsumen. Muncul green marketing, yaitu ketika sebuah perusahaan memilih untuk melindungi atau meningkatkan lingkungan alam. Jadi peduli terhadap lingkungan sekitar dengan mendaur ulang limbahnya ataupun mengurangi kemasan yang digunakan secara berlebih, kemudian digunakan untuk sumbangan ataupun amal ke institusi ataupun ke tujuan tertentu, misalkan digunakan untuk masyarakat disabilitas. Kemudian muncullah social marketing, yaitu menggunakan teknik pemasaran untuk kegiatan positif. Ya, social marketing. Social marketing ini contohnya adalah
kita mensosialisasikan untuk mengundi dalam keadaan yang baik. Jika kita ngantuk, silakan untuk menepi, istirahat sebentar, baru melanjutkan perjalanan kembali ya. Kemudian, masalah terkait konsumen ini misalnya adalah UNICEF mensponsori kampanye iklan untuk melawan pekerja anak yang berperan di dalam perusahaan. Di dalam konsumen ini perusahaan ya sebagai pengguna tenaga kerja. UNICEF ini mensponsori kampanye untuk tidak mengeksploitasi anak di bawah umur menjadi pekerja di dalam sebuah perusahaan. Kemudian the dark side of consumer behavior ya. Dari sisi gelap atau dark side-nya, sisi lain konsumen, ini ya sisi negatifnya, muncul terorisme konsumen. Contohnya kerentanan pasokan makanan di sebuah negara. Kemudian konsumsi adiktif, kecanduan konsumen, ketergantungan fisiologis ataupun psikologis pada suatu produk ataupun layanan ya. Kemudian konsumsi kompulsif, melakukan belanja yang berulang untuk menghilangkan ketegangan, kemudian kecemasan, depresi ya, untuk merefresh dirinya sendiri. Ini adalah konsumsi kompulsif. Kemudian konsumen yang dikonsumsi, orang yang digunakan untuk ataupun dieksploitasi dengan sukarela ataupun tidak untuk keuntungan komersial di pasar ya. Jadi konsumen yang dikonsumsi, konsumen yang di-share. Aktivitas ilegal, misalnya pencurian konsumen, ini meliputi kerugian tunai dari pencurian yang terjadi. Anti konsumsi, misalnya peristiwa di mana produk memang dirusak oleh suatu konsumen tertentu. Perilaku konsumen sebagai bidang studi. Yang pertama adalah menjadi bidang studi formal. Kemudian pengaruh interdisipliner pada studi perilaku konsumen yang mengakibatkan perilaku konsumen ini dipelajari oleh para peneliti dari berbagai latar belakang, serta fenomena konsumen dipelajari dengan cara yang berbeda dan tingkat yang berbeda. Piramid perilaku konsumen mulai dari social focus ya, fokusnya sosial, perilaku konsumen makro, tingkat paling bawah, dan paling atas adalah fokus ke individu, yaitu perilaku konsumen mikro, lebih sempit. Paling dasar ini adalah cultural anthropology ya, berdasarkan untuk budaya antropologi, perilaku konsumen kita, kemudian histori atau sejarah, demografi ya seperti usia, kemudian gender, semiotik ataupun literally kritis, baru ke makroekonomi, kemudian sosiologi, sosial psikologi, naik lagi adalah mikroekonomi, human ecology, kemudian developmental psikologi, clinical psikologi, dan eksperimental psikologi. Jadi yang paling atas adalah eksperimental psikologi. Kita membidik pasar melalui pengalaman yang diberikan kepada konsumen. Kemudian, disiplin ilmu perilaku konsumen. Haruskah perilaku konsumen ini memiliki fokus strategi atau dipelajari sebagai ilmu sosial murni? Muncullah dua perspektif riset konsumen, positif atau modern, dan interpretivis atau postmodern. Kalau positif ini paradigma yang menekankan pada supremasi akal manusia ya. Jadi pencarian kebenaran secara objektif melalui ilmu pengetahuan,
Kemudian, jika interpretivism atau postmodernism ini menekankan pada pentingnya simbol serta pengalaman subjektif yang terdapat dalam benak ataupun pikiran masyarakat tersebut atau konsumen tersebut. Berikut adalah roda perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen pada marketplace. Yang kedua adalah konsumen sebagai individu ya. Konsumen sebagai seorang individu yang memiliki persepsi, pembelajaran, kemudian pemikiran, serta perilaku ataupun sikap. Dan perubahan perilaku serta komunikasi yang interaktif. Kemudian tahapan yang ketiga ini adalah konsumen sebagai pembuat keputusan atau decision makers. Bisa secara individu, kemudian suatu kelompok. Yang keempat, tahapannya adalah konsumen dan subculture. Jadi konsumen dan subculture ini beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari pendapatan, kemudian kelas sosial, etnik, dan religiusitas ataupun agama yang dianut, serta usia ya. Dan tahapan yang kelima adalah untuk roda perilaku konsumen, bagian kelima merupakan consumers and culture. Jadi konsumen dan budaya. Budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen apa saja? Nah, ini yang menjadi roda perilaku konsumen. Ada 5 roda dalam perilaku konsumen. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi kita pada bahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.